Nilai dari sinus 1020 derajat itu sama dengan berapa? Nah, bagaimanakah cara kita untuk mencari sinus 1020 derajat? Nah, tentu saja untuk dapat mencari nilai dari sinus 1020 derajat, kita perlu mengubah sudut ini ke dalam sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30, 45, 60 derajat, ataupun 90 derajat. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita gambarkan sudut tersebut ke dalam bidang kartesian. Nah, misalkan ini merupakan bidang kartesian, tentu saja ini merupakan sumbu Y dan ini merupakan sumbu S. Lalu terdapat lingkaran satuan. Nah, disebut dengan lingkaran satuan karena panjang jari-jarinya adalah satu satuan. Nah, misalkan ini merupakan jari-jarinya adalah satu satuannya tadi saya katakan. Lalu misalkan di sini kita memiliki suatu sudut yaitu alfa. Nah, maka berapakah sinus alfa? Nah, kita ketahui bahwa untuk trigonometri itu merupakan perbandingan sisi-sisi pada suatu segitiga siku-siku. Di mana untuk sinus itu adalah perbandingan sisi depan dibandingkan dengan sisi miring suatu segitiga siku-siku. Nah, maka mari kita gambarkan sisi depannya. Nah, di mana ini merupakan sisi depan dari sudut tersebut. Lalu yang berwarna kuning ini merupakan sisi miringnya. Nah, maka berapakah sinus alfa? Tentu saja sinus alfa itu adalah panjang dari sisi depannya. Karena sisi miringnya itu adalah satu satuannya. Suatu bilangan jika kita bagikan dengan satu, itu akan sama dengan bilangan tersebut. Nah, maka sinus alfa itu sama dengan panjang dari sisi depan dari sudut tersebut. Nah, setelah itu, misalkan kita memiliki pertanyaan, yaitu sinus dari 360 derajat ditambahkan dengan alfa, itu sama dengan berapa? Nah, maka untuk mencari nilai tersebut, mari kita gambarkan sudut 360 derajat ditambahkan dengan alfa. Di mana misalkan ini merupakan sudut tersebut. Untuk satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Lalu kita tambahkan dengan alfa. Nah, maka jika kalian perhatikan, sudut dari 360 derajat ditambahkan dengan alfa, itu sama dengan alfa. Ya, di mana untuk sinus dari 360 derajat ditambahkan dengan alfa, itu akan sama dengan, tentu saja sama dengan sinus alfa. Ataupun itu sama dengan panjang sisi depannya. Lalu misalkan kalian memiliki pertanyaan sinus dari 720 derajat ditambahkan dengan alfa, itu sama dengan berapa? Nah, kita ketahui bahwa 720 derajat itu merupakan dua lingkaran. Lalu kita tambahkan alfa, maka itu akan sama dengan sinus alfa juga. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa sinus dari alfa ditambahkan dengan K dikalikan dengan 360 derajat itu sama dengan sinus alfa. Nah, ini merupakan salah satu perbandingan trigonometri. Di mana K itu merupakan bilangan integer, yaitu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Nah, dengan demikian, maka kita telah dapat menyederhanakan soal di atas. Di mana sudut tersebut 1020 kita perlu bagikan dengan 360 derajat. Di mana itu akan menjadi 2, maka ini akan terdapat 720, maka sisanya itu adalah 300 derajat. Nah, maka kita bisa tuliskan bahwa sinus 1020 derajat itu sama dengan sinus dari 300 derajat ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 360 derajat. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri ini, maka kita bisa sebutkan bahwa sinus dari 300 derajat ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 360 derajat itu sama dengan sinus 300 derajat ya. Kita dapat menghilangkan 2 dikalikan dengan 360 derajatnya. Nah, setelah itu tentu saja kalian katakan bahwa 300 derajat itu bukan merupakan sudut istimewa trigonometri. Ya, bukan merupakan sudut istimewa karena sudut istimewa itu adalah 0, 30, 45, 60, ataupun 90 derajat. Nah, maka bagaimanakah cara kita mengubah 300 derajat ke dalam sudut istimewa? Nah, maka mari kita gambarkan sudut 300 derajat dahulu. Nah, misalkan ini merupakan sudut 300 derajat. Tentu saja sudut 300 derajat itu akan berada di kuadran keempat ya. Ini adalah sudut 300 derajat. Nah, jika kalian perhatikan, 300 derajat itu sama dengan
360 derajat dikurangkan dengan 60 derajat ya. Yaitu 300 derajat dikurangkan dengan 360 derajat dikurangkan dengan 60 derajat. Nah, ini merupakan sudut 300 derajat. Nah, kita ketahui bahwa sinus itu adalah sisi depan dibagikan dengan sisi miring. Nah, tentu saja untuk ini merupakan, misalkan ini merupakan Y. Nah, maka kalian dapat katakan bahwa nilai Y itu akan sama dengan nilai Y pada sudut 60 derajat. Ya, panjang dari sisi depan dari sudut 300 derajat itu sama dengan panjang dari sisi depan sudut 60 derajat. Ya, ini adalah sama dengan ini nanti. Nah, apakah kita dapat katakan bahwa sinus 360 derajat dikurangkan 60 derajat itu sama dengan sinus 60 derajat? Tentu saja ini adalah salah ya. Ini salah. Kita tidak dapat mengatakan sinus 360 derajat dikurangkan 60 derajat itu sama dengan sinus 60 derajat. Dimana jika kalian perhatikan panjangnya sama. Tetapi jika kalian perhatikan untuk 60 derajat nilai Y itu berada di kuadran pertama. Dimana ini adalah Y positif. Dimana untuk 300 derajat itu berada di Y negatif. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa panjangnya sama. Tetapi nilainya itu adalah nilai negatifnya, yaitu negatif dari sinus 60 derajat. Nah, maka jika kalian mengerti perbandingan dari kuadran keempat itu adalah seperti berikut, yaitu sinus 360 derajat dikurangkan alfa itu akan sama dengan negatif sinus alfa. Nah, jika kalian mengetahui perbandingan trigonometri di kuadran keempat, maka kalian telah dapat mengerjakan soal di atas, di mana sinus dari 360 derajat dikurangkan dengan 60 derajat itu sama dengan negatif sinus 60 derajat. Nah, di mana 60 derajat itu merupakan sudut istimewa ya, di mana itu akan sama dengan setengah akar 3, di mana di sini adalah negatifnya. Maka sinus dari 300 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 3. Nah, maka jawabannya itu adalah negatif setengah akar 3. Nah, untuk sebagai tambahan, ini adalah perbandingan pada kuadran keempat, di mana tentu saja untuk kosinus 360 derajat dikurangkan alfa itu akan sama dengan kosinus alfa ya. Itu akan sama dengan kosinus alfa. Karena kosinus itu adalah sisi sampingnya, di mana sisi samping untuk sudut 60 derajat dengan 300 derajat itu sama, yaitu berada di sumbu X positif. Lalu untuk tangen 360 derajat dikurangkan alfa itu akan menghasilkan nilai negatif tangen alfa. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri di kuadran keempat sebagai tambahan saja. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.